Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar hukum dasar kimia yang keempat, yakni hukum perbandingan volume yang disampaikan oleh Gay-Lussac. Bunyi dari hukum Gay-Lussac adalah: pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Dari hukum Gay-Lussac itu begini. Untuk reaksi yang melibatkan gas, ingat ya, melibatkan gas. Jadi, hukum Gay-Lussac itu khusus untuk reaksi-reaksi yang melibatkan gas. Nah, untuk reaksi yang melibatkan gas, nanti berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Seperti itu. Soal pertama, pada pembakaran 5 liter alkohol, menurut reaksi di bawah ini, nah kebetulan ini reaksinya belum setara. Nanti reaksinya kita setarakan dulu ya. Tentukan volume oksigen dan volume gas karbon dioksida. Untuk soal nomor 1, ada 5 liter alkohol melalui reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakarannya di soal seperti ini ya. Ini ada alkohol ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di mana alkoholnya atau C2H5-nya sebanyak 5 liter. Nah, yang ditanyakan di situ volume O2 yang diperlukan berapa dan volume CO2 yang dihasilkan berapa. Nah, untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan hukum Gay-Lussac, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakan reaksinya dulu. Jadi langkah pertama, kita setarakan dulu reaksinya. Kita tulis ulang reaksinya ya. Reaksinya kan C2H5OH plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Kita setarakan. Untuk atom C di sebelah kiri tanda panah ini ada 2. Di sebelah kanan tanda panah ada 1. 1 biar jadi 2, di sini dikali 2. Kemudian untuk atom H di sebelah kiri tanda panah ini ada 5 ditambah 1, 6. Di sebelah kanan tanda panah ada 2. 2 biar jadi 6 dikali 3. Kemudian untuk atom O di sebelah kanan di sini ada 2 kali 2, 4 ya. Ditambah 3 kali 1, 3. Totalnya 7. Di sebelah kiri di sini sudah ada 1. Nah, ditambah berapa biar jadi 7? 1 supaya jadi 7 kan ditambah 6. Nah, 6 di sini sudah ada 2. 2 dikali berapa biar jadi 6? 2 dikalikan dengan 3. Berarti di sini koefisiennya adalah 3. Seperti itu. Nah, reaksi setara dari pembakaran C2H5 seperti ini ya. C2H5OH plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah volume O2 yang diperlukan. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang diketahui kan volume C2H5OH. Volume C2H5OH tadi diketahui sebanyak 5 liter. Kita buat seperti ini. Kita bandingkan koefisiennya. Koefisien yang diketahui kan C2H5OH dibandingkan koefisien yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah O2. Koefisien C2H5OH, koefisien reaksinya di sini 1 dibanding koefisien O2.
koefisien reaksi dari O2 di sini 3. Kemudian volume C2H5OH di sini kan 5 liter. Nah, kita tulis 5. 1 biar jadi 5 dikali 5. Karena satunya dikali 5 berarti nanti 3-nya juga harus dikali 5. 3 kali 5 adalah 15 liter. Nah, jadi nanti volume O2 yang diperlukan adalah 15 liter. Sekarang kita hitung volume CO2 yang dihasilkan. Caranya sama, pertama kita tulis dulu perbandingan antara koefisien yang diketahui, di sini yang diketahui adalah C2H5OH dibandingkan dengan koefisien yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah CO2. Koefisien dari C2H5OH di sini 1 dibanding koefisien CO2 adalah 2. Jadi perbandingannya 1:2. Sekarang kita hitung volumenya. Volume dari C2H5OH yang diketahui adalah 5 liter. 1 biar jadi 5 di sini dikali 5. Nah, karena satunya dikali 5, 2-nya juga harus dikali 5. 2 dikali 5 adalah 10 liter. Jadi, volume CO2 yang dihasilkan pada reaksi ini adalah 10 liter. Soal kedua, pada pembakaran sempurna 10 liter gas propana, tentukan yang A, volume oksigen yang diperlukan, B, volume karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, sekarang kita bahas soal yang kedua. Soal yang kedua, ada pembakaran sempurna 10 liter gas propana. Propana itu rumusnya C3H8. Yang ditanyakan volume O2 yang diperlukan dan volume CO2 yang dihasilkan. Nah, sebelum kita bahas soal ini, ada hal yang perlu kalian ketahui, yakni mengenai reaksi pembakaran. Ada 2 jenis reaksi pembakaran, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna itu suatu zat direaksikan dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna itu zat direaksikan dengan O2, hasilnya CO plus H2O. Jadi yang membedakan antara reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna adalah hasilnya. Hasil dari reaksi pembakaran sempurna itu CO2, sedangkan hasil dari reaksi pembakaran tidak sempurna adalah Cu. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Ada pembakaran sempurna propana. Kita tulis dulu reaksinya. Reaksi pembakaran sempurna propana. Propana itu C3H8. Karena mengalami reaksi pembakaran sempurna, ini ditambah O2, hasilnya CO2 dan H2O. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya. Langkah pertama, kita setarakan dulu reaksi pembakaran ini. Nah, kita setarakan dulu jumlah C-nya. Jumlah C-nya di sebelah kiri tanda panah ini ada 3 atom C. Di sebelah kanan hanya ada 1. 1 supaya jadi 3 dikalikan dengan 3. Kemudian kita setarakan jumlah H-nya. H-nya di sebelah kiri tanda panah ada 8. Di sebelah kanan ada 2. 2 supaya jadi 8 dikali 4. Kemudian kita setarakan jumlah O-nya. O di sebelah kiri tanda panah ada 2. Di sebelah kanan ada 3 kali 2, 6, ditambah 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, 10. 2 supaya jadi 10 dikali 5.
Nah, ini reaksi setaranya. Kemudian kita cari volume O2 yang diperlukan. Caranya sama kayak tadi. Kita buat dulu perbandingan antara koefisien yang diketahui adalah C3H8 dibandingkan dengan koefisien yang ditanya. Yang ditanya adalah O2. Koefisien C3H8 pada reaksi setara ini adalah 1 dibanding koefisien O2-nya adalah 5. Nah, sekarang kita hitung volumenya. Volume C3H8 diketahui sebesar 10 liter. 1 supaya jadi 10 dikali 10. Berarti nanti 5-nya juga dikali 10. 5 kali 10 sama dengan 50 liter. Jadi volume O2 yang diperlukan pada reaksi ini adalah 50 liter. Nah, sekarang kita hitung volume CO2 yang dihasilkan. Caranya sama seperti tadi. Kita buat dulu koefisien yang diketahui. Yang diketahui adalah C3H8 dibanding koefisien yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah CO2. Koefisien C3H8-nya 1 banding koefisien yang ditanyakan CO2 di sini 3. Nah, sekarang kita hitung volumenya. Volume yang diketahui, volume C3H8 tadi 10 liter. 1 supaya jadi 10 dikali 10. Berarti untuk volume CO2, 3-nya juga dikalikan dengan 10. 3 dikali 10 adalah 30 liter. Jadi, volume CO2 yang dihasilkan pada reaksi ini adalah 30 liter. Soal ketiga. Pada pembakaran sempurna 10 liter gas propena, tentukan yang A. Volume udara yang diperlukan. Jika udara mengandung 20% gas oksigen. B. Volume karbon dioksida yang dihasilkan. Sekarang kita bahas soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ada pembakaran sempurna 10 liter gas propena. Propena rumus umumnya C3H6. Yang ditanyakan agak beda. Yang ditanyakan yang pertama, volume udara yang diperlukan. Di soal ada clue-nya kalau misalnya udara itu mengandung 20% oksigen. Kemudian yang B, volume CO2 yang dihasilkan. Seperti ini ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Pertama, kita tulis dulu reaksi pembakaran sempurna dari C3H6. Reaksinya C3H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian kita setarakan reaksi ini. Untuk atom C di sebelah kiri tanda panah di sini ada 3. Di sebelah kanan hanya ada 1, berarti ini dikali 3. Atom H di sebelah kiri tanda panah ada 6. Di sebelah kanan ada 2. 2 supaya jadi 6 dikalikan dengan 3. Kemudian atom O di sebelah kiri tanda panah ada 2. Di sebelah kanan ada 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambah 3 kali 1, 3. 6 ditambah 3, 9. 2 supaya jadi 9 dikalikan dengan 9 per 2. Supaya tidak pecahan, kita kali dengan 2. Jadi reaksi setaranya 2C3H6 plus 9O2 hasilnya adalah 6CO2 plus 6H2O. Sekarang kita hitung volume udara yang diperlukan. Untuk menghitung volume udara yang diperlukan, caranya dengan menghitung volume oksigen yang diperlukan dulu. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, kita tulis dulu perbandingan antara koefisien yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah C3H6 dibanding koefisien yang dicari. Di sini yang dicari adalah O2. Nah, koefisien C3H6 pada reaksi setara adalah 2 dibanding koefisien O2-nya 9.
Kemudian kita hitung volumenya. Volume C3H6 di sini diketahui 10 liter. 2 supaya jadi 10 dikali 5. Karena 2-nya dikali 5, 9-nya juga dikali 5. 9 dikali 5 adalah 45 liter. Jadi, volume oksigen yang diperlukan pada reaksi pembakaran ini adalah 45 liter. Nah, ini baru volume oksigennya ya. Sekarang yang ditanyakan, volume udaranya berapa? Nah, kita cari volume udara. Di sini diketahui di udara hanya ada 20% oksigen. Sedangkan pada suatu reaksi pembakaran kita kan perlu oksigen sebanyak 100%. Nah, jadi gini, 20% oksigen sama dengan 45 liter. Kalau misalnya 100% oksigen berarti berapa? Nah, 20 supaya jadi 100 kan dikali 5. Berarti 45-nya nanti juga dikali 5. 45 dikali 5 adalah 225 liter. Jadi, untuk melakukan reaksi pembakaran sempurna dari 10 liter propena, kita perlu 225 liter udara, di mana dalam 225 liter udara terkandung 45 liter oksigen. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah volume CO2 yang dihasilkan. Nah, coba kalian kerjakan sendiri ya. Caranya sama seperti nomor 2 tadi. Silahkan dikerjakan sendiri. Soal nomor 4. Pada pembakaran 10 liter campuran gas yang terdiri dari CH4 dan C2H4 dihasilkan 18 liter gas CO2. Tentukan volume masing-masing gas dalam campuran. Sekarang kita ke soal yang keempat. Di soal yang keempat ada 10 liter campuran yang terdiri dari CH4 dan C2H4. Nah, campuran 10 liter gas ini dibakar sempurna menghasilkan 18 liter CO2. Yang ditanyakan adalah susunan dari campuran ini. Maksudnya dalam 10 liter campuran ini volume CH4-nya berapa, volume C2H4-nya berapa. Seperti itu. Nah, caranya yang pertama kita tulis dulu reaksi pembakaran sempurna dari CH4 dan C2H4. Jadi nanti ada dua reaksi ya. Reaksi pertama, reaksi pembakaran CH4. CH4 plus O2 pembakarannya sempurna ya. Jadi hasilnya CO2 dan H2O. Kita setarakan. Atom C di kiri 1, di kanan 1 sudah setara. Atom H di kiri 4, di kanan 2. 2 supaya jadi 4 dikalikan dengan 2. Atom O di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2 ditambah 2, 4. 2 supaya jadi 4 dikalikan dengan 2. Nah, ini reaksi yang pertama. Sekarang kita ke reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua adalah reaksi pembakaran sempurna C2H4. C2H4 ditambah O2 hasilnya CO2 dan H2O. Kita setarakan. Atom C-nya di sebelah kiri tanda panah 2, di sebelah kanan 1. 1 supaya jadi 2 dikalikan dengan 2. Atom H di sebelah kiri tanda panah 4. Di sebelah kanan 2. 2 supaya jadi 4 dikalikan dengan 2. Atom O di sebelah kiri tanda panah 2. Di sebelah kanan 2 kali 2. 4. 4 ditambah 2, 6. 2 supaya jadi 6 dikalikan dengan 3. Kita tulis reaksi setaranya. Sekarang kita buat pemisalan. Kita misalkan CH4 dengan X dan C2H4 dengan Y. Nah, tadi kan yang diketahui volume campurannya 10 liter,
dan volume gas CO2 yang dihasilkan sebanyak 18 liter. Berarti selain CH4 yang kita misalkan, kita juga buat pemisalan untuk CO2. Caranya dengan membandingkan antara volume dengan koefisien reaksi seperti tadi. Tapi biar gampang seperti ini saja. CH4 koefisien reaksinya kan 1. Kalau koefisien reaksinya 1, volumenya X. Nah, CO2 koefisien reaksinya berapa? Di sini sama-sama 1. Berarti volume CO2 sama-sama X. Untuk volume CO2 yang dihasilkan dari reaksi pembakaran C2H4. C2H4 di sini dimisalkan volumenya Y. Koefisiennya 1. Nah, untuk CO2 yang dihasilkan di sini koefisiennya kan 2. Berarti volumenya berapa? Kalau koefisiennya 1, volumenya Y. Berarti kalau koefisiennya 2, volumenya adalah 2Y. Seperti itu ya, biar gampang. Nah, sekarang kita buat persamaan. Persamaan pertama, X ditambah Y berarti kan merupakan volume total campuran dari CH4 dan C2H4 diketahui sebanyak 10 liter. Kemudian yang kedua, CO2 yang dihasilkan pada pembakaran CH4 X ditambah CO2 yang dihasilkan dari pembakaran C2H4 2Y, totalnya semuanya adalah 18 liter. Kita ketemu dua persamaan. Nah, kalau sudah ketemu dua persamaan seperti ini, persamaannya kita selesaikan dengan eliminasi substitusi, sama seperti pelajaran matematika ya. Nah, yang pertama kita eliminasi dulu. Di sini ada X plus 2Y sama dengan 18 dan X plus Y sama dengan 10. Supaya X-nya hilang, kita kurang. Ini tinggal 2Y dikurang Y sama dengan Y. 18 dikurang 10 sama dengan 8. Nah, jadi Y-nya sama dengan 8. Kalau Y-nya 8, X-nya berapa? Nah, X plus Y kan sama dengan 10. X ditambah 8 sama dengan 10. Jadi X-nya sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2 liter. Nah, jadi nanti CH4 dalam komponen tersebut adalah X. X berapa? 2 liter. Dan C2H4 dalam komponen tersebut adalah Y. Y-nya sama dengan 8 liter. Jadi dalam 10 liter campuran tersebut terdiri dari 2 liter CH4 dan 8 liter C2H4. Soal kelima, 2 liter gas N2 tepat bereaksi dengan 5 liter gas O2 membentuk 2 liter NXOY. Tentukan rumus molekul senyawa NXOY tersebut. Sekarang kita bahas soal kelima. Soal kelima ada reaksi antara 2 liter N2 ditambah 5 liter O2 menghasilkan 2 liter NXOY. Nah, yang ditanyakan adalah rumus kimia dari NXOY. Seperti ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya adalah N2 plus O2 menghasilkan NXOY. Kemudian, volume-volume yang diketahui ini kita jadikan koefisien reaksi. Di sini diketahui volume dari N2 adalah 2 liter. Maka koefisien reaksi dari N2 adalah 2. Kemudian volume O2 5 liter. Karena itu koefisien reaksi dari O2 adalah 5. Kemudian NXOY yang dihasilkan adalah 2 liter. Karena itu koefisien reaksi dari NXOY adalah 2. Untuk mencari harga X dan Y, kita lakukan
dengan cara menyamakan jumlah atom-atom di ruas kiri dan ruas kanan. Untuk atom N, di sebelah kiri tanda panah ada 2 kali 2 sama dengan 4. Di sebelah kanan tanda panah ada 2 kali X sama dengan 2X. Maka dari itu X-nya adalah 2. Kemudian untuk atom O, di sebelah kiri tanda panah ada 2 kali 5 sama dengan 10. 10 sama dengan di sebelah kanan tanda panah ada Y dikalikan dengan 2Y. 10 sama dengan 2Y. Maka dari itu Y-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita sudah tahu X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Maka rumus kimia dari NXOY adalah N X-nya 2, O-nya sama dengan Y, Y-nya 5. N2O5.